20 tahun lalu, tepatnya 19 Maret 2003, Presiden George Bush melancarkan serangan ke Irak. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghancurkan senjata pemusnah massal. Tujuannya adalah untuk membersihkan terorisme. Tujuannya adalah untuk membebaskan rakyat Irak dari kekejaman Saddam Hussein. Begitu katanya. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. These are opening stages of what will be a broad and concerted campaign. More than 35 countries are giving crucial support. Ya, bisa dibilang George Bush ini merupakan orang yang sangat perhatian dengan orang-orang Timur Tengah. Karena dialah yang memulai misi Amerika menghancurkan Timur Tengah. Ini orang yang mulai menghancurkan dengan dalih menyelamatkan. Dialah ini orangnya. Kalau kita ngomong Obama itu kejam. Tapi kalau Obama disandingkan dengan George Bush, Obama akan terlihat baik. Saking kejamnya George Bush. Di zaman George Bush lah Amerika memulai peperangan kepada terorisme. Tepatnya terorisme Islam. Tepatnya kalau kita orang Islam, kemungkinan kita teroris. Ya begitu kurang lebih logikanya. Karena ya rezim saat itu bingung mau nyari musuh siapa lagi. Mau lihat Jepang kan udah kalah di Perang Dunia II. Mau lihat Uni Soviet udah nggak ada. Mau lawan Rusia pun nggak pantas. Rusia belum kuat. Kira-kira lawan siapa lagi ya yang sekiranya pantas? Supaya apa? Supaya bisa digunakan APBN negara Amerika itu, uang-uang rakyat, untuk beli pengadaan alat-alat militer. Belinya di mana? Tentu saja belinya di vendor-vendor yang disetujui oleh tuan besar, kan begitu. Beli pakai uang negara di vendor yang disetujui. Ya begitu cari duitnya. Vendornya kan swasta. Vendornya itu bukan BUMN, bukan. Vendornya swasta. Itulah kenapa negara superpower itu demen banget perang. Supaya bisa pengadaan alat militer, APBN Amerika itu dipakai buat beli militer itu banyak banget. Dominan. Jadi kalau dia nggak perang dia bingung. Tapi kalau perang butuh musuh, dicari ya Arab. Ini pas nih Arab nih, buat dijadiin lawan perang di era itu. Kalau sekarang kan lawannya udah jadi Cina, udah nggak Arab lagi. Datanglah mereka ke negara-negara Timur Tengah, dimulai dengan Irak, dengan membawa panji bendera demokrasi. Ya pokoknya siapapun kalau mau diselamatkan harus dengan solusi demokrasi. Itulah pikir logikanya. Ya pada zaman itu para penyokong liberalisme barat berpikir bahwa orang Irak ini memang tersandra oleh Saddam Hussein. Orang Irak ini memang sedang menderita dan harus diselamatkan. Ya orang Amerika setuju. Ya udah ayo kita berangkat ke Irak. Boleh kata rakyat-rakyatnya. Dan ditambah juga sebelum itu ada tragedi peristiwa Gedung Kembar 9/11. Itu kan merupakan sebuah tragedi untuk menjustifikasi serangan kepada Timur Tengah. Terus gimana? Apakah benar diselamatkan? Ya enggak. Irak yang sekarang lebih menderita dibandingkan Irak zaman Saddam Hussein. Gue nggak bilang Saddam Hussein merupakan orang yang suci, enggak. Saddam Hussein adalah pemerintahan otoriter, betul. Tapi sekarang keadaannya jauh lebih buruk dibandingkan zaman Saddam Hussein. Itu intinya. Kalau kita nanya ke George Bush, kenapa Anda nyerang Irak? Dia akan bilang, ya karena kita percaya bahwa di sana ada senjata pemusnah massal. Kalau kita nanya balik, terus kalau emang benar-benar nyari senjata pemusnah massal, kenapa nggak serang Korea Utara yang jelas-jelas sudah pasti dia punya senjata pemusnah massal? Yang nggak berani George Bush, karena di Korea Utara udah pasti ada senjata pemusnah massal. Kalau di Irak kan dia baru ngira-ngira doang. Toh sampai sekarang nggak pernah ada buktinya, dan emang nggak ada yang namanya senjata nuklir di Irak, nggak ada. Senjata nuklir yang buat ngancurin dunia nggak ada di sana. Makanya sekarang kan Amerika udah keluar dari Irak, karena emang nggak ada. Emang bohong gitu loh. Saddam Hussein bukan orang suci. Saat dia awal mimpin Irak di tahun 79, Irak itu lagi makmur-makmurnya. Kenapa? Bukan karena Saddam Hussein, karena kebetulan saat itu harga minyak sedang tinggi-tingginya. Irak sebagai negara pengekspor minyak lagi untung-untungnya. Itu kenapa mereka kaya pada zaman itu. Tapi uangnya itu, kemakmuran itu dipakai buat apa? Dipakai buat nyerang Iran. Karena Iran pada zaman itu sedang gonjang-ganjing, sedang tidak stabil. Lagi ada peralihan dari Iran yang sebelumnya kepada Irannya Khomeini sekarang. Saddam Hussein ngeliat inilah saat yang tepat buat nyerang Iran. Karena lagi lemah. Diseranglah Iran, tapi gagal. Bertahun-tahun setelah itu, Saddam Hussein juga menyerang Kuwait, gagal juga. Dan sekarang kondisinya berputar. Sekarang Irak yang sedang gonjang-ganjing, Iran yang sedang stabil. Apa yang terjadi? Sama juga mirip-mirip. Sekarang Iran sedang melakukan infiltrasi kepada Irak. Ekonomi Irak sekarang isinya produk-produk Iran. Jadi semua produk-produk lokal nih ya. Jadi semua produk-produk di Irak itu, kebutuhan sehari-hari itu punya Iran sekarang. Produknya Iran.
Jadi Iran ekspor ke Irak. Begitupun listriknya, begitupun gasnya. Di dalam politiknya juga begitu pemerintahannya, diinfiltrasi oleh Iran. Jadi kebijakan-kebijakan yang dibuat di Irak itu ada campur tangan pengaruh Iran. Paling nggak ini better, ini lebih baik karena ini nggak bunuh orang, ini bukan perang. Iran cuma melakukan infiltrasi kepada Irak. Dari segi ekonomi, sosial politik, sesimpel itu aja. Contoh kebijakan yang dibuat karena pengaruh Iran adalah karena Irak nggak bisa bayar impor gas listrik dari Iran, maka Iran maksa Irak untuk bikin kebijakan di pemerintahnya bahwa utang gas listrik itu akan dibayar lewat minyak. Jadi sekarang banyak ekspor minyaknya Irak dipakai buat bayar utang ke Iran. Ya begitu aja sih. Masih mending jauh lah dibanding zamannya Saddam Hussein. Dan ya Iran yang sekarang juga punya kepentingan di Irak. Kenapa? Karena ya Iran ini nggak pengen bahwa Irak ini sampai terlantar dan sampai dikuasai oleh Amerika. Sekarang Amerika udah nggak ada di Irak. Masih ada sedikit lah prajurit US. Di Irak masih ada sekitar 1.000-2.000 aja. Iran pengennya Irak ini benar-benar 100% bersih dari Amerika. Ya begitulah menjadikannya Irak di zaman modern sekarang ini. Tapi zaman dulu, Baghdad itu merupakan pusatnya peradaban. Ibu kota kekhalifahan Islam Abbasiyah zaman dulu itulah di Baghdad. Kekhalifahan Abbasiyah ini dikenal sebagai kekhalifahan yang lebih inklusif dibandingkan kekhalifahan sebelumnya. Jadi kalau di zaman Abbasiyah, itu isinya yang jadi petinggi-petinggi, yang jadi pemimpin, yang jadi pejabatnya, bukan cuma orang Arab doang. Kalau di zaman Umayyah sebelumnya kebanyakan mostly isinya itu orang Arab, para pemimpinnya, jadi nggak inklusif. Padahal zaman Umayyah itu kan kekuasaannya membentang, nggak di Arab doang. Nah di Abbasiyah ini bahkan sampai ibu kotanya pun dipindahkan bukan di Arab tapi di Persia, di Baghdad. Karena Abbasiyah ini pengen ya kekhalifahan Islam itu lebih inklusif, nggak cuma di Arab doang. Karena emang ya kekhalifahan itu membentang luas banget, nggak di Arab doang. Tapi tetap meskipun ibu kota di Baghdad, bahasa yang digunakan tetap bahasa ofisialnya bahasa Arab. Kalau zaman Umayyah dulu, ibu kotanya di Damaskus, Suriah. Suriah masih negara Arab. Baghdad ini dipilih karena memang lokasinya itu tengah-tengah banget tuh. Dari Asia deket, dari Cina kan deket tuh, dari India deket, mau ke Eropa juga nggak jauh. Emang benar-benar timur tengah banget itu loh. Itulah kenapa Baghdad bisa menjadi pusat peradaban maju pada zamannya tuh. Karena emang tempat pertumpahan kebudayaan. Orang Eropa sebelum ke Asia transit di Baghdad dulu. Orang Asia nih, orang Cina maupun orang India atau orang Nusantara, dia mau ngirim barang ke Eropa pun ke Baghdad dulu. Jadi emang benar-benar titik sentral. Baghdad ini sebelum diresmikan oleh Abbasiyah menjadi ibu kota, sebenarnya cuma sebuah desa kecil, tapi akhirnya dipilih dan akhirnya berubah jadi kota super besar, super megah yang pada zamannya itu bisa menampung 1 juta orang. Di Eropa itu orangnya masih puluhan ribu tuh per kota. Di Baghdad itu satu kota 1 juta orang. 1000 tahun lalu, Baghdad itu adalah pusatnya ilmu pengetahuan. Isinya ada ilmuwan, arsitek, penulis, pebisnis. Bahkan meskipun dia itu merupakan ibu kota kekhalifahan Islam, tapi bisa dibilang semua literatur agama apapun di sana ada dan berkembang. Ada literatur agama Kristen dan lain-lain yang diterjemahkan ke berbagai bahasa. Memang ini kotanya pendidikan ini. Di Baghdad juga banyak pebisnis, banyak pedagang. Di Baghdad itu mereka berdagang dari Madagaskar sampai ke Cina, sampai ke India, sampai ke Skandinavia, bahkan terbukti sampai ke Irlandia dan sampai juga ke Nusantara, ke Indonesia pada zamannya gitu ya. Jadi sebelum menir-menir Belanda, menir-menir VOC nyampe ke Nusantara, itu orang Baghdad udah sampai duluan. Zaman dulu menir VOC itu leluhurnya masih zaman kegelapan, belum bisa ngapa-ngapain. Zaman Abbasiyah tuh. Kenapa Baghdad bisa maju banget pengetahuannya? Kuncinya itu ada di pemimpinnya. Karena khalifah kelimanya yang bernama Harun al-Rashid. Ini Harun al-Rashid merupakan pemimpin yang sangat cinta ilmu pengetahuan. Ya kalau kita ngomongin negara nih semua tergantung ya pemimpinnya. Apalagi kalau zaman kerajaan ya. Di zaman Harun al-Rashid, para cendekiawan itu hidup super duper amat makmur. Jadi akhirnya semua orang dari seluruh dunia nih yang cendekiawan akhirnya pada berbondong-bondong datang ke Baghdad. Kenapa? Karena hidupnya enak di Baghdad. Kalau nggak ada si Baghdad zaman Abbasiyah ini, zaman Harun al-Rashid ini ya, itu mungkin literatur dari Yunani kuno kayak Plato, Aristoteles mungkin udah hilang. Kenapa? Karena nggak ada yang terjemahin, nggak ada yang memperbarui. Mungkin bisa udah hilang tuh literaturnya. Zaman dulu kan nggak ada fotokopian, susah, nggak gampang, nggak ada PDF, nggak ada e-book, nggak ada Kindle. Zaman dulu itu di Baghdad, dari literatur Yunani kuno, zaman Plato, Aristoteles semua diterjemahkan ke berbagai macam bahasa. Itu kenapa akhirnya ilmu-ilmu dari Yunani kuno tidak hilang, karena emang ditaruh di perpustakaan Baghdad. Nah dulu itu mesti ditulis manual atau diterjemahin tuh pelajaran-pelajaran dari zaman dulunya sebelum Abbasiyah, dari zaman Yunani kuno lah, zaman macem-macem, berbagai macam literatur agama, dari agama
agama Kristen, Buddha, Hindu, Yahudi, semua diterjemahkan ke berbagai macam bahasa di Baghdad pada zaman itu. Udah diterjemahkan ke berbagai macam bahasa, baru akhirnya disebarkan ke penjuru dunia. Itu karena bisa dibilang peradaban pendidikan dunia itu, keilmuan dunia nggak akan maju kalau nggak ada Baghdad. Karena Baghdad inilah yang menerjemahkan banyak literatur sebelumnya ke berbagai macam bahasa secara manual, bukan pakai software, bukan pakai AI. Coba kita bayangin aja, di Baghdad siapa yang nemuin aljabar? Namanya Al-Khwarizmi. Itu cendekiawan Baghdad. Nggak ada Baghdad, nggak ada algoritma. Di zaman tahun 800-an Masehi itu, mata katarak udah bisa dioperasi, lu bayangin tuh. Jadi lu katarak kalau di Baghdad tahun 800 itu bisa operasi katarak. Ya kalau sekarang katarak gampang nyembuhinnya. Kalau dulu, ini kan kita bisa bilang sangat gila. Ini 1200 tahun lalu gitu. Di zaman awal-awal Islam, baru tahun 200-an Hijriah. Sayangnya di abad 13 kekhalifahan Abbasiyah ini hancur lantah, musnah, dibantai oleh pasukan Mongol. Jadi orang Mongol ini kan disebut sebagai orang barbar. Dari Mongol, dari timur tuh dia berangkat ke barat, nyampe ke Baghdad. Tadi kan gue bilang Baghdad ini emang pusatnya dunia lah, emang lokasinya pun sentral. Dari Asia, dari Eropa, dari Mongol juga, itu semua kalau mau ke tengah ya ke Baghdad. Akhirnya diserbu lah sama kaum Mongol. Kaum Mongol ini dulu sangat gila gitu, sangat menjadi momok yang mengerikan. Bahkan sempat dikira ya, dulu sempat dikira Ya'juj Ma'juj itu merupakan kekaisaran Mongol tuh. Karena ya dibilang ciri-ciri fisik dan lain-lainnya, dan kebarbaran, kebrutalan itu dikira menyerupai ciri-ciri Ya'juj Ma'juj. Sampai orang ngira itu dulu merupakan tanda-tanda kiamat. Ternyata ya itu bukan Ya'juj Ma'juj kan sebenarnya. Waktu Mongol nyerbu Baghdad, itu sampai perpustakaannya pun dihancurkan. Karena orang Mongol ini kan benar-benar barbar luar biasa gitu ya. Perpustakaan dihancurin, banyak buku yang hilang, banyak ilmu-ilmu yang akhirnya ya ditelan bumi. Perpustakaannya itu dibakar, sampai katanya rumornya sungai di Baghdad itu jadi warna hitam. Kenapa? Karena luntur sama tintanya sih buku-buku di Baghdad. Ya begitulah nasib Baghdad. Zaman dulu dibantai sama Mongol, zaman sekarang dibantai oleh Amerika. George Bush. Salah satu nih ya, hal yang paling terkenal dari Baghdad selain keilmuannya pada zaman Abbasiyah tuh ya, adalah parfumnya. Orang Baghdad ini senang pakai parfum pada zaman Abbasiyah itu. Sampai sekarang mungkin. Orang Baghdad ini dikenal dengan parfumnya yang wangi banget pada zaman itu. Jadi orang dulu tuh kalau raja-raja mau beli parfum yang top, dia kirim orang ke Baghdad, dibawa balik ke negerinya. Di Baghdad zaman itu yang paling disukai adalah bau-bau bunga mawar. Nah itu kenapa akhirnya gua, Gamalman nih, bikin parfum wanginya wangi mawar, namanya Baghdad. Ini ya di boxnya nih. Ini boxnya. Ini gue bikin namanya Baghdad. Dan ini tuh logonya itu huruf Arab, tulisannya Baghdad. Botolnya itu ada gunungnya. Gunungnya ini sebenarnya bukan gunung, ini sebenarnya gurun pasir. Karena Baghdad itu kan timur tengah, ini gurun pasir. Tapi Baghdad ini dikenal sebagai kota 1001 malam. Malamnya itu indah di Baghdad. Itu kenapa gue bikin warnanya itu warna gelap, warna malam. Dan banyak, lo bisa lihat nih putih-putih kayak bintang-bintangnya. Karena tadi negeri 1001 malam ini. Jadi gue bikin ada gurun pasirnya di bawah, dan di atasnya ada langit-langit gelap, dan juga ada bintang-bintangnya. Inilah parfum Baghdad dari negeri 1001 malam. Nah sebenarnya kenapa zaman dulu itu Baghdad dibilangnya sampai sekarang ya, dibilang negeri 1001 malam. Karena tadi nyambung ke tadi tuh. Karena Baghdad ini lokasinya tengah-tengah di dunia. Banyak orang Eropa, orang Cina, orang India, orang Indonesia bahkan datang ke sana, melebur ngobrol. Banyak terjadi cerita-cerita rakyat di Baghdad. Karena tadi ada dari cerita orang Eropa nyampur ke cerita orang Indonesia, campur, dia ngobrol-ngobrol, jadilah cerita rakyat Baghdad itu benar-benar kaya luar biasa. Cerita rakyat Baghdad itu saking serunya, banyak sama Disney dijadiin film. Contohnya apa? Aladdin. Aladdin itu merupakan ceritanya dari Baghdad. Dan Aladdin pun memang orang Baghdad dalam cerita Disney. Ya karena tadi cerita di Baghdad itu menarik karena dia itu pusat peradaban. Jadi nggak flat, banyak kebudayaan ngumpul sampai dapat cerita yang menarik, yang seru gitu loh. Cerita-cerita dongeng 1001 malam itu merupakan kumpulan cerita dongeng negeri-negeri Arab. Banyaklah ceritanya. Lo bisa googling itu kalau mau tahu lebih lanjut soal apa aja cerita dari kumpulan dongeng rakyat di Baghdad. Jadi si Baghdad ini ya, meskipun sekarang udah kagak jelas, tapi ya sampai sekarang kita masih bisa nonton Aladdin, masih bisa nyobain parfum Baghdad ini ya. Itu memang membuktikan bahwa peradaban Baghdad ini memang menggemanya luar biasa. Ini gua dupe dari parfum namanya Mancera Rose Vanilla. Dia baunya itu bau rose, bunga mawar, tapi ada oat-nya. Jadi bau oat, vanilla, sama rose. Dan parfum ini gue bikin extrait de parfum supaya tahan lama. Kenapa gue bikin tahan lama? Karena emang Baghdad itu ya sampai sekarang pengaruhnya nggak hilang-hilang. Kalau parfum yang nggak tahan lama kan nggak lucu. Jadi ya kurang lebih begitulah. Jangan kecewa, ini merupakan video endorse. Ya, ini merupakan video endorse parfum baru Gamalman, parfum Baghdad.